dijawab salam saya atau pertanyaan saya yang semangat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Pak. Pagi, Pak. Sehat, alhamdulillah. Pagi, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kalau semuanya sehat, mudah-mudahan keluarga di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita senantiasa menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur ya. Baik, kelas 10 MIPA 2 ya, SMA Ki Hajar Dewantoro ya. Pagi ini di pelajaran kedua kita berjumpa kembali hari Selasa, hari ini tanggal 15 bulan Februari tahun 2022. Kembali kita ketemu dengan mata pelajaran PKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, sekali lagi mudah-mudahan pembelajaran hari ini banyak ilmu, banyak informasi yang bisa kalian peroleh ya, kaitannya dengan semakin menambah rasa nasionalisme, rasa kecintaan, rasa bela negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik, ini sudah 24 orang yang bergabung. Ya, sudah ada di antara teman kalian yang memang kondisinya paketnya sedang tidak ada, tetapi nanti materi hari ini akan saya share di folder file ya, bisa dilihat nanti kita menggunakan media Microsoft Teams ya. Nanti bisa dilihat di folder file materi yang kita bahas hari ini supaya kalian bisa mereview ulang ya, membaca ulang, dan kalau ada tugas-tugas tentunya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, boleh dilihat ya di slide-nya. Ya, di situ sudah muncul semuanya. Ada yang belum muncul? Kamila, udah ada tampilannya? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain, Akil, udah ada Akil? Udah, Pak. Ya, baik ya, kita Pak, lanjut slide berikutnya. Kenapa? Di Ayu? Saya belum ada. Belum muncul? Sama, Pak. Ya, nggak apa-apa, mungkin loading ya. Baik, slide berikutnya. Makanya kemarin saya sudah sampaikan ya, untuk memperlancar Landasan hukum dan peraturan tentang wajib bela negara bagi bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Oke, Yang cukup keenam, dulu Mutia. ya. Terima kasih Mutia. TAP MPR, TAP itu kepanjangan dari apa Mutia? TAP. TAP. Ketetapan Ya, ketetapan MPR ya, TAP MPR-nya. Ini tadi udah dibacakan oleh Mutia, ada 5 poin landasan hukum. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman analisis dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional. Oke, cukup Cynthia, terima kasih ya. Jadi upaya-upaya untuk bela negara ya tadi ya,
Untuk membangun kesadaran itu ya sesuai dengan nomor 3 tahun 2002 ya tentang pertahanan ya, kemudian pasal 9 ayat 2 ditegaskan ya bentuk-bentuk usaha pembelaan negara salah satunya adalah lewat pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang kalian pada tahap ini nih ya, kita pada tahap mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, jadi yang kita pelajari ini bukan tidak bermanfaat, tentunya sangat bermanfaat ya. Kemarin sudah disinggung ya minggu yang lalu bahwa setiap warga negara, negara manapun atau warga negara manapun pasti mencintai negaranya. Ya, pasti menghormati negaranya dan pasti bakal membela negaranya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia pun sama ya, pasti menginginkan negara kita tidak boleh ada yang menginjak-injak atau tidak boleh ada yang merendahkan kehormatannya. Nah, untuk membangun rasa nasionalisme, cinta terhadap tanah air, kemudian menumbuhkan rasa bela negara terhadap bangsa. Nah, salah satu upayanya adalah dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Dalamnya harus memuat tentang bela negara. Yang salah satunya adalah latihan dasar kemiliteran. Ya, kita lanjut. Yang ketiga, pengabdian sebagai TNI, ya, Tentara Nasional Indonesia. Saya mau tanya nih, di antara kalian ada yang cita-citanya pengen jadi TNI? Siapa kira-kira? Adakah? Halo? Ada? Siapa yang mau jadi TNI? Saya, Pak. Saya, Pak. Akil. Akil mau jadi TNI. Di angkatan apa kira-kira, Akil? Darat. Darat. Siapa lagi itu tadi? Saya, Pak. Reynaldi. Mau jadi TNI di angkatan mana, Rey? Angkatan Udara, Pak. Angkatan Udara. Iya, mantap. Iya, Siapa Pak. lagi? Ada lagi? Yang perempuan nggak ada yang perempuan? Mut nggak mau jadi TNI, Mut? Mutia ada Mutia? Enggak, Pak. Nggak mau. Mau jadinya apa, Mut? Piabel gimana Piabel? Nggak mau minat jadi TNI Piabel? Mana nih Piabel? Ada nggak nih Piabel? Ada, Piabel? Pak. Ada. Ya, baik ya. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia yaitu adalah bagian dari upaya untuk tadi bela negara ya. Nah, kaitan dengan pengabdian sebagai TNI, nah ini memang kalau di dalam undang-undang ya khususnya di pasal 30 ayat 2 disebutkan TNI dan Polri ini merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Nah, tetapi dua komponen itu pun sebenarnya punya pendukung. Pendukungnya itu siapa? Pendukungnya adalah ya tentunya rakyat Indonesia sendiri. Ya. Nah, berikutnya dalam usaha bela negara. Nah, yang keempat ya kalau tadi kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan sudah, kemudian memang tidak berpeluang sebagai anggota TNI, kemudian pernah sekolah mengikuti organisasi-organisasi yang sifatnya punya dasar-dasar kemiliteran, tapi nggak jadi TNI. Nah, itu pun nggak menjadi persoalan. Kita bisa melakukan upaya bela negara lewat pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi kita masing-masing. Saat ini ya upaya yang kalian lakukan ya untuk membela negara adalah salah satunya dengan belajar. Ya, salah satunya adalah mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nah, mempelajari seluruh ilmu pengetahuan yang nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh bangsa dan negara. Ya minimal bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat sekitar. Nah, ini ya yang keempatnya, upaya bela negara ini banyak sekali
peluang-peluangnya dan banyak sekali tempatnya. Misal Sarah nanti jadi dokter, atau Rizky Ananda nanti jadi insinyur, ya arsitek, atau Nabila nanti suatu saat jadi perawat, ya misalkan, ya, atau Melinda nanti jadi pengusaha yang membuka peluang peluang kerja bagi orang lain. Nah, itu pun sama, bagian dari bela negara, ya, untuk apa? Supaya membantu negara menghadapi tantangan-tantangan zaman, gitu ya. Jadi dengan profesi kita masing-masing, ya, atau profesi kalian suatu saat, kita juga mempunyai upaya untuk menjadi bagian. Ya, Reynaldi, apa ATHG kepanjangannya? ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, Pak. Nah, betul, Rey, ya. Kemudian yang ketiga, rangkumannya, keikutsertaan bela negara, ya, yang dimaksud di ayat pertama itu adalah diselenggarakan melalui 4 komponen. Pertama, pendidikan kewarganegaraan, kemudian pelatihan dasar kemiliteran, kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing, ya. Nah, itu ya anak-anakku semuanya, ya, kaitannya dengan landasan hukum, upaya-upaya bela negara, yang salah satunya adalah ya tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing, ya. Baik, sekarang tugasnya adalah nanti ini akan saya share di file, ya. Udah muncul slide-nya? Ini slide yang kedua, ya. Udah, Pak. Ya. Untuk tugasnya silakan nanti dicari keterangan tentang poin nomor 1, 2, dan 4. Ya, cari lagi. Poin nomor 1, 2, dan 4. Nah, nanti kalian kerjakannya di bagian penugasan. Nanti akan saya kirim di bagian penugasan. Nanti kalian kirimnya di Microsoft Teams. Ya, jadi cari keterangan tentang poin nomor 1, 2, dan 4. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, Jelas, sudah Pak. jelas, ya. Poin cari keterangan lebih tentang poin 1, 2, dan 4. Nanti akan saya kirimkan di file penugasan. Silakan nanti dikerjakan, dikirim di Microsoft Teams, ya. Boleh dalam bentuk memo, boleh dalam bentuk PowerPoint, atau boleh dalam bentuk ditulis di buku tulis. Kemudian dikirim di file tugas pada Microsoft Teams, ya. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Ya, baik. Kalau jelas, gimana? Silakan kalau ada pertanyaan atau kurang jelas. Nanti ada di assignment, Pak. Ya, baik, ya. Karena tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap jelas, ya. Masih ada 1 jam pelajaran untuk mengerjakan tugasnya. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live dari Meet-nya. Baik, terima kasih semuanya. Silakan tugasnya nanti bisa dikerjakan.